Assalamualaikum, hai sobat, jumpa lagi dengan Udo di Gadodak Channel. Setelah Udo menikahkan PMDN 77 2020 dengan Pepres 12 2021 dengan syarat KPA menjadi PPK, banyak sobat-sobat pengadaan yang bertanya kepada Udo mengenai rumah tangga PA dan KPA. Bahkan ada yang bertanya kepada Udo, bagaimana bila PA atau KPA berpoligami dengan menunjuk PPK mandiri? Oke sobat, sebelum Udo lanjutkan, jangan lupa like, share, and subscribe-nya ya. Oke, cekidot. Mengenai pertanyaan bagaimana bila PA atau KPA berpoligami dengan menunjuk PPK mandiri, hal ini terkait dengan tidak adanya larangan menunjuk PPK atau pejabat pembuat komitmen di PMDN 77 2020. Udo menyadari akan keterbatasan wawasan dan pengetahuan Udo tentang peraturan pengelolaan keuangan daerah, khususnya PMDN 77 2020. Oleh sebab itu, Udo berkonsultasi dengan sahabat Udo yang ada di Kemendagri. Udo menanyakan mengapa di PMDN 77 2020 tidak ada larangan tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen. Menurut sahabat Udo, PMDN 77 2020 merupakan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, di mana sesuai PP nomor 12 tahun 2019, pengelola keuangan daerah yaitu 1. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah pasal 4, 2. Koordinator pengelolaan keuangan daerah pasal 6, 3. Pejabat pengelola keuangan daerah pasal 7, 4. Pengguna anggaran pasal 10, 5. Kuasa pengguna anggaran pasal 11, 6. Pejabat pelaksana teknis kegiatan SKPD pasal 12, 7. Pejabat penata usaha keuangan SKPD pasal 14, 8. Pejabat penata usaha keuangan unit SKPD pasal 15, 9. Bendahara penerima dan bendahara pengeluaran pasal 16, 10. TAPD pasal 22. Sedangkan pejabat pembuat komitmen tidak termasuk ke dalam pengelola keuangan daerah sesuai dengan PP 12 2019. Pejabat pembuat komitmen disebutkan dan dijelaskan di peraturan tentang pengadaan barang dan jasa. Itulah sebabnya di PMDN 77 2020, pejabat pembuat komitmen disebutkan hanya untuk mempertegas ikatan untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh PA atau KPA sesuai yang tercantum dalam Bab 1 huruf E angka 8 dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa. PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka 9, PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 1 huruf F angka 10 dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka 11, KPA yang merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan. Mengenai pertanyaan, bolehkah PA atau KPA berpoligami dengan menunjuk PPK mandiri? Karena kita memakai analogi poligami, maka poligami mempunyai dua syarat, yaitu mampu dan adil. Syarat pertama, mampu. Hal ini masih bisa dilakukan dengan adanya diskresi kepala daerah dan diterbitkannya peraturan kepala daerah dengan mempertimbangkan jumlah anggaran yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan rentang kendali. Syarat kedua, adil. Inilah yang sulit untuk dilakukan di pengelolaan keuangan daerah.
Bila dilihat di PMDN 77 2020 bab 1 huruf F, angka 6, pelimpahan sebagian kewenangan meliputi A. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja. B. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya. C. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. D. Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. E. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah. F. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Dan G. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bila dibandingkan dengan Perpres 12 2021 pasal 11 ayat 2, selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA atau KPA meliputi A. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, dan B. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batasan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Jadi sobat, di sini PPK hanya mendapatkan kewenangan pelaksanaan ikatan perjanjian, tetapi kewenangan untuk memerintahkan pembayaran tetap ada di KPA. Jadi sobat, bila dianalogikan PA atau KPA berpoligami dengan PPK mandiri, di mana PPK mandiri mempunyai kewajiban untuk mengambil barang atau sembako di suatu toko, sedangkan pembayarannya tetap pada KPA, dan apabila ada masalah, PA atau KPA tidak mau membayarkannya, maka toko tersebut akan menuntut dan menagih kepada PPK. Dikarenakan yang mengambil barang itu adalah PPK. Nah, itulah sobat, maka syarat adil itu sulit untuk dilakukan. Karena mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain sangat berkaitan erat dengan tagihan atau perintah membayar, bila diibaratkan bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan saling berkaitan, maka untuk pengelolaan keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan yang tertuang di dalam PMDN 77 2020, yaitu dalam hal melakukan ikatan atau perjanjian pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh PA atau KPA. Udo juga menanyakan terkait dengan peraturan PA atau KPA yang melakukan ikatan dalam pengadaan barang dan jasa, apakah Kemendagri telah berkoordinasi dengan LKPP? Menurut sahabat Udo, Kemendagri telah berkoordinasi dengan LKPP, dan LKPP pun telah mendukung PMDN 77 2020. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya perubahan pasal 10 ayat 5 dan pasal 11 ayat 3 di Perpres 12. Pada Perpres 16 2018 pasal 10 ayat 5, dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK. Kemudian diubah di Perpres 12 2021 pasal 10 ayat 5 menjadi KPA pada pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD dapat merangkap sebagai PPK. Kemudian di Perpres 16 2018 pasal 11 ayat 3, PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang atau jasa. Dan diubah di Perpres 12 2021 pasal 11 ayat 3, yaitu dalam hal tidak ada penetapan PPK pada pengadaan barang atau jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA atau KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai dengan huruf M. Selanjutnya Udo bertanya tentang bagaimana bila KPA merasa kesulitan melaksanakan ikatan atau perjanjian mengingat beban kerja atau jumlah anggaran atau rentang kendali yang ada. Jadi sobat, menurut sahabat Udo, apabila KPA merasa kesulitan, maka KPA atau PA dapat dibantu oleh
agen pengadaan atau PPTK sesuai dengan PMDN 77 2020 dan atau Perpres 12 2021. Jadi sobat, untuk PA atau KPA yang ingin berpoligami dengan PPK mandiri, hukumnya tidak dilarang selama mampu dan adil. Mengingat penjelasan tadi bahwa untuk pengelolaan keuangan daerah sulit untuk mendapatkan adil bagi PPK mandiri, maka opini UDO adalah tetap mengikuti anjuran dari guru kita Suhu Muji Santosa bahwa PA atau KPA bertindak sebagai PPK dalam hal melakukan ikatan atau perjanjian pengadaan barang dan jasa. PA atau KPA dapat dibantu oleh agen pengadaan atau PPTK dan tim teknis lainnya. Oke sobat, sekian dulu sobat. Udo menyadari dengan kelemahan dan kekurangan Udo. Untuk itu, apabila ada kata-kata Udo yang salah atau kurang berkenan di hati sobat semua, Udo mohon maaf. Sekian sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.